Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 12A akan mengobservasi dan mewawancarai seorang pengrajin di daerah Koja. Sebelum itu, perkenalkan, saya Bagas Pratama Jaya. Saya Rizky Ramadan. Saya Zara Sepanini. Saya Rura Sadaulandari. Saya Muhammad Rian Fadli. Saya Rifat Afila Gifari. Ya, langsung saja tonton video ini sampai habis. Mari kita ke lokasinya. Oke teman-teman, kita udah ada di lokasi yang mau kita wawancarai nih. Kira-kira seperti apa sih kerajinannya? Mari kita cek bersama-sama. She ain't got no money, her clothes are kinda funny, her hair is kinda wild and free. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai seorang pengrajut asal Koja, Jakarta Utara. Beliau sudah puluhan tahun menekuni dunia rajut dan menghasilkan karya-karya indah yang tak hanya bernilai seni, tetapi juga memiliki kisah di balik setiap simpulnya. Melalui perbincangan ini, kita akan mengenal lebih dekat bagaimana perjalanan beliau memulai hobi hingga menjadi profesi, tantangan yang dihadapi, serta makna merajut dalam keseharian hidupnya. Yuk, kita simak bersama kisah inspiratif dari tangan kreatif yang mampu mengubah selai benang menjadi karya penuh makna. Nah teman-teman, kami sudah bersama dengan narasumber dan kakak siapa ya? Aan. Nah kak, kita ingin menanyakan beberapa pertanyaan, sekitar 10 pertanyaan nih kak. Kita mulai aja ya wawancaranya. Boleh, silahkan. Nah kita mulai aja pertanyaannya. Untuk membuat semua ini modalnya berapa ya kak? Untuk modal awal ya, modal awal aja karena kan untuk sekarang itu alhamdulillah udah ada penambahan modal ya. Jadi untuk modal awal itu saya mengeluarkan 1 sampai 1,5 juta untuk awal, untuk pembelian benang, untuk segala macamnya. Untuk bahan-bahannya sama alatnya kakak pakai apa aja untuk buat ini? Untuk benang, ini benang untuk pembuatan gantungan kunci, ini namanya benang poli, ini ukurannya D18. Nah sementara untuk yang tas ini bentuknya lebih besar lingkarnya, jadi ini D27. Boleh silahkan. Takutnya nggak kelihatan. Yang ini ukurannya D27. Nah sementara alatnya ini namanya hakpen, ini seperti ini. Nah ini disesuaikan dengan ukuran benangnya, ada yang ukuran 3,0 atau 5, ini ada yang 6, 3,5 gitu, beda-beda. Perbedaannya itu apa aja kak? Antara yang 5,0 sama yang 6,0? Kalau untuk yang 6,0 ini kan ukurannya 3,5 mili ya, itu untuk benangnya yang lebih besar gitu. Seperti yang ini penggunaan 3,5 lebih besar. Nah kalau yang 3,0 ini untuk yang D27 bisa gitu. Untuk bahannya ini kakak beli di mana? Dulu itu biasanya offline, karena online tuh lebih menghemat waktu ya online ya. Jadi kebanyakan sekarang online. Itu kak, makasih ya kak atas pertanyaannya. Ya. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Amin, masih banyak. Untuk pertanyaan selanjutnya tuh kira-kira dari hasil ini tuh per bulannya tuh bisa menghasilkan berapa nih kak? Untuk penghasilan untuk omset ya. Ya. Nah, untuk omset itu rata-rata 3 sampai 5 juta per bulan. Kalau misalnya untuk buat kayak gini tuh sebulannya kira-kira bisa menghasilkan berapa piece? Untuk ngasilin berapa piece, kita untuk ininya aja ya, untuk tas sendiri itu seminggu itu bisa 2 atau 3. Nah, untuk gantungan kunci sendiri itu sehari bisa 5 sampai 10. Gitu. Terus awal mula kenapa kakak bisa suka kayak bikin kayak gini nih? Terus juga kayak dari tahun berapa tuh kakak mulai ngembangin ide, dijual aja deh gitu. Itu dari mana? Oh gitu. Kalau untuk awal kita merajut itu dari SMA sebetulnya sih, hobi sendiri gitu. Nah awalnya itu hanya seperti ini, gantungan ikat rambut ya, bukan gantungan kunci yang seperti ini juga sih. Kalau dulu itu hanya dari benang wol. Nah mulai usaha untuk ide untuk dijual tuh dari tahun 2019. Oke. Boleh satu lagi? Tapi Boleh. ini di luar dari 10 soal itu. Oh gitu. Iya, ini dari saya sendiri. Boleh. Jadi kan waktu dulu kelas 11 kan aku juga pernah bikin kayak gini kan, dari tugas juga. Nah awal tuh suka, emang kayak buat waktu luang tuh kayak enak banget gitu kan. Juga hasilnya kalau misalnya bagus tuh kita juga seneng gitu. Tapi kalau misalnya hasilnya jelek, kita moodnya juga jelek. Iya. Nah kira-kira kakak ada nggak kayak motivasi kayak buat teman-teman atau misalnya buat orang-orang yang nonton video ini tuh kayak jangan terlalu mudah untuk nyerah gitu sama hasil yang kita
buat gitu. Betul. Jadi segala sesuatunya tuh kita kan harus ada perbedaan ya. Memang awal-awal itu ini membuat seperti ini aja itu bisa dedel berapa kali kan Iya, gitu. betul. Terutama di hitungan karena ini tuh bukan anak SD yang baru belajar berhitung, memang bukan ya, tapi tetap belajar berhitung karena dari pola semuanya itu emang dihitung. Kalau misalkan kita beda hitungan itu kan ada perbedaannya. Iya. Nah, itu yang kunci dari membuat seperti itu yaitu sabar. Karena kendalanya itu kalau misalkan seperti ini aja nih, kita pakai motif seperti ini, terus apabila dari sini udah salah, kita Iya. udah bikin sini, pasti ada perbedaan kan? Iya. Itu mau nggak mau kita harus bongkar dari atas sampai bawah. Tuh, makanya ya itulah kuncinya, harus sabar dan jangan pernah untuk berhenti mengulik dan update untuk dari model, terus dari kan sekarang mah banyak ya di Pinterest, di YouTube Iya, gitu, banyak yang mengeluarkan ide-ide kreatifnya gitu. Nah, kita itu jangan sampai putus, udahlah puas dengan ini, jangan, tapi tetap aja berusaha terus gitu untuk mencari peluang, mencari ide-ide yang mungkin bisa dikembangkan dalam bentuk rajutan, bentuk rajutan. Misalkan nih contohnya saya jarang ya ngelihat, maksudnya langsung bentuknya maunya seperti ini gitu, rajutannya jarang, tapi ngelihat yang misalkan ada bentuknya dari kain, coba kita dirajut nih, boleh nggak, bisa nggak, nah seperti itu ide-idenya dari situ gitu. Berarti emang suka trial and gitu, coba Nah, ya. betul. Kalau misalkan ada satu tas yang saya mau banget gitu kan, baru kesampaian hari ini, baru selesai, mau saya ambil dulu tasnya itu. Kalau misalkan jujur aja ya, agak sedikit susah juga ya bikinnya gitu. Tapi ngebayangin gimana sih, pingin sekali dapat tas yang berbentuk seperti ini gitu kan. Tapi kalau beli trendy sih, beli trendy betul. kan, makanya ini baru kesampaian sekarang nih, baru bisa dapat, maksudnya bisa bikin seperti ini gitu. Boleh dilihat Jadi sih kalau waktu dipegang nggak kelihatan sih kalau misalnya dari sini. dari rajutan ya. Ya, benar. Kayak emang bener kayak nyatu banget sama tasnya sih. Iya gitu, itu ide-ide yang seperti itu yang harus kita kembangkan gitu. Pokoknya jangan nyerah untuk mencari sesuatu yang baru itu aja. Tapi kakak pernah nggak kayak punya kayak udah capek gitu? Nggak ada sih. Pokoknya jangan sampai gitu. jangan sampai dan jangan sampai ada itu gitu. Cuman kadang kalau kita itu ya namanya juga penjualan ya, ada naik turunnya gitu. Kalau lagi sepi, misalkan kok turun nih omsetnya gitu. Bukan berarti kita nyerah, bukan ya. Tapi kita, untuk saya pribadi nih, apa sih yang bikin orang biar menarik lagi, yaitu searching, oh ini lagi yang update model ini, coba pakai ini gitu, pakai rajutan. Nah itu yang memotivasi, bukan justru omset menurun malah nyerah, bukan. Tapi kita bagaimana caranya agar kita itu menghasilkan sesuatu yang baru lagi gitu. Oke, terima kasih ya Kak. Sama-sama. Ini benar motivasi banget buat kita semua. Kalau misalnya emang lagi suka sesuatu, emang jangan gampang nyerah. Iya, itu intinya, jangan menyerah dan terus mengulik itu aja. Terus kalau misalkan kita menghasilkan nih kayak ini, misalkan kok ini mah ini yang miring ke sini, miring ke sana gitu kan, biarin aja. Jadi jangan sampai istilahnya udah buang, udah saya nyerah, jangan. Tapi terus aja, terus sampai berhasil berbentuk seperti yang kita inginkan. Udah itu aja. Apa sih biasanya kendala yang dihadapi ketika menjual maupun membuat kerajinan? Yang pertama nih, untuk membuat itu yang kendala biasanya di perbedaan antara warna benang yang satu dengan warna benang yang lain. Contohnya untuk warna hitam sendiri, misalkan ya kita beli di toko yang sama, itu kadang ada sedikit perbedaan, walaupun memang tidak secara ini ya, pokoknya perbedaan banget gitu. Tapi setidaknya ada sedikit perbedaan, walaupun itu kita belinya di toko yang sama. Itu satu kendalanya dari benang. Nah, untuk penjualannya sendiri ya, ini kan bukan produk makanan ya, jadi tidak setiap orang itu membutuhkan. Itu aja sih. Kak, untuk pertanyaan kedua, apa sih Kak latar belakang dan alasan Kakak menjual produk ini? Sebetulnya terinspirasinya karena pingin sesuatu yang unik ya gitu kan, itu yang pertama. Terus yang kedua, itu awalnya hobi. Terus awal pembuatan yang pertama menjual itu adalah jenisnya taplak meja, bukan tas gitu. Taplak meja sama ikat rambut seperti ini, itu untuk awal penjualan. Nah, lanjut ke gantungan kunci sejenisnya, baru ke tas.
itu. Nah, ternyata itu lebih banyak peminatnya untuk tas. Jadinya makanya dari mulai tahun 2019 saya mulai menjual tas, dompet, dan aneka ragam yang lainnya gitu. Jadi Kak, bagaimana sih cara mempromosikan produk ini biar agar dikenal semua masyarakat? Untuk awal-awal sih kita dari teman ke teman ya gitu. Makin lama mereka juga membantu sih untuk promosi. Tapi saya di situ ada IG untuk untuk sekedar ya promosi untuk produk-produk. Kalau untuk promosi cara pembuatan atau apa belum sih. Hanya untuk penjualan produknya aja itu lewat IG sama dari kawan-kawan aja. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, boleh ceritain nggak sih Kak pembuatannya dari awal sampai jadi produk seperti ini? Untuk produknya sih kita nggak bisa diceritain satu-satu ya, kita secara garis besarnya aja dari pemilihan benang, terus untuk pembuatan seperti gantungan kunci atau tas kita punya pola sendiri gitu. Nah itu kita ngikutin pola itu sampai berbentuk gitu aja. Ya seperti itu aja. Terima kasih Kak. Ya. Kak, apa aja sih ancaman dan peluang yang perlu diwaspadai dalam menjalankan bisnis ini? Terus bagaimana dalam kondisi-kondisi tertentu yang dapat membuat peluang pasar lebih besar ikut dalam bisnis ini? Kalau untuk yang harus diwaspadai ya, biasanya kan kompetitor, tersendiri kan kompetitor. Nah kompetitor itu kadang mereka itu menjual lebih rendah dari produk kita. Nah itu yang harus diwaspadai. Nah kita harus bagaimana caranya agar produk kita tetap jadi maksudnya lebih di antara mereka gitu. Itu yang pertama. Terus untuk peluangnya bisa kita mengikuti bazar mau ke istilahnya kita daftar ke UMKM gitu kan. Nah, terus bazar mandiri gitu. Nah, itu peluang yang harus kita pergunakan dalam pemasaran produk ini aja. Yap, sekian wawancara dari kami. Terima kasih banyak Kak telah mau menjadi sumber informasi untuk kelompok kami. Semoga usaha Kakak Allah memberikan keberkahan, keberhasilan, keamanan, dan juga berkembang bahkan sampai ke internasional. Amin. Saya juga terima kasih banyak saya ucapkan. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama semuanya. Nah teman-teman, berikut tadi adalah video dari hasil observasi dan juga wawancara dari kelompok kami. Mungkin sekiranya itu aja video dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hasil yang sudah Saya belum saya Jangan senyum ya. Ulan keluar aja Ulan. Balik ke sini. Balikin lagi. Nah, Ya kan mau tunjukin ya modal semua ini tuh berapa? oh iya ya.